Seorang mahasiswa bernama Arga kembali ke kampung halamannya di Desa Manggala setelah menerima kabar bahwa kakeknya meninggal secara misterius. Kakeknya merupakan juru kunci makam keramat yang dipercaya warga sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur desa. Setelah pemakaman, serangkaian kejadian aneh dan mengerikan mulai terjadi. Penduduk desa satu persatu mengalami gangguan, dan beberapa bahkan menghilang. Arga, yang skeptis dengan hal-hal mistis, mulai mencari tahu asal-usul makam tersebut. Ia menemukan buku catatan kakeknya yang berisi kisah tentang perjanjian kuno antara leluhur desa dan entitas gaib penjaga makam. Puncaknya, Arga harus memilih melanjutkan tugas sebagai juru kunci untuk menjaga keseimbangan dunia nyata dan dunia roh atau melanggar perjanjian dan menghadapi kemarahan dari makhluk yang terkurung di bawah tanah. Angin sore menyapu rambut Arga ketika ia melangkah keluar dari gedung kampus. Ia baru saja menyelesaikan sidang skripsi, namun tidak sempat merayakannya. Sebuah surat dari ibunya menunggunya di rumah kontrakan. Tulisannya tangan, sederhana, namun penuh duka. "Kakekmu telah meninggal dunia. Pulanglah segera. Kami butuh kamu." Arga terdiam lama. Matanya menerawang keluar jendela. Kakeknya, Pak Darto, adalah orang yang keras, teguh, namun misterius. Sejak kecil, Arga sering mendengar bisik-bisik warga tentang peran Pak Darto sebagai juru kunci makam keramat di desa mereka. Makam punden tua yang dikeramatkan sejak zaman penjajahan. Malam itu juga, Arga mengepak barang dan memesan tiket pulang. Ia belum tahu bahwa keputusannya akan membawa dia ke dalam kegelapan yang telah mengintai keluarganya selama beberapa generasi. Desa Manggala diselimuti kabut ketika Arga tiba. Aroma tanah basah dan daun gugur memenuhi udara. Rumah ibunya tampak lebih tua dari yang ia ingat. Seakan waktu tak hanya berjalan, tapi menggerogoti. Ibunya menyambut dengan pelukan penuh air mata. "Kakekmu meninggal aneh, Nak. Tiba-tiba, tak sakit, tapi tubuhnya kaku seperti batu." Arga mencoba menenangkan ibunya, namun rasa penasaran mulai mencuat. Ketika ia melihat kamar kakeknya, suasana dingin menusuk tulangnya. Di meja, ada buku tua bersampul kulit hitam, tanpa judul. Ia membukanya. Halaman pertama hanya berisi satu kalimat. "Jangan biarkan penjaga tidur. Kalau tidak, penjara akan runtuh." Arga tak mengerti, tapi malam itu, ia bermimpi tentang makam tua. Dalam mimpi, nisan-nisan berbisik namanya dan seseorang atau sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Pagi harinya, Arga diajak oleh kepala dusun untuk menghadiri upacara di makam keramat sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Pak Darto. Makam itu terletak di atas bukit, dikelilingi pohon beringin tua dan bunga kamboja yang tak pernah layu. Makam itu berbeda dari yang lain. Batu nisannya hitam legam, tanpa nama. Hanya ukiran lambang kuno seperti mata yang terbelalak. "Ini bukan makam biasa," bisik Pak Lurah. "Ini perjanjian." Arga kebingungan. Tapi yang membuatnya merinding adalah ketika ia melihat seorang nenek tua berdiri jauh di antara pepohonan, menatapnya tanpa berkedip. Mulutnya bergerak tapi tak bersuara. Arga tak bisa mengalihkan pandangannya dari nenek tua yang berdiri diam di bawah pohon beringin. Wajahnya keriput dan matanya putih, kosong seperti buta, namun tatapannya seolah menembus jiwa. "Iya, itu Mbah Sri," ujar Pak Lurah pelan, mengikuti arah pandangan Arga. "Dulu teman seangkatan almarhum kakekmu, tapi sejak 15 tahun lalu, ia tak bicara sepatah kata pun." Sejak malam itu, Arga menunggu lanjutannya. Tapi Pak Lurah hanya geleng kepala. Malam harinya, saat semua orang sudah tidur, Arga mendengar suara kerincing seperti lonceng kecil di luar jendela. Ketika ia mengintip, ia melihat Mbah Sri berdiri di halaman, menggoreskan sesuatu ke tanah dengan tongkat kayunya. Paginya, jejak goresan itu membentuk simbol yang sama dengan yang terukir di makam. Arga kembali membuka buku bersampul kulit milik kakeknya. Ia menemukan bagian yang tampaknya ditulis beberapa hari sebelum Pak Darto meninggal. Mereka mulai resah.
Penjaga sudah tua, penjara melemah. Jika tidak ada pengganti, mereka akan keluar. Lalu sebuah gambar, makhluk mengerikan bertubuh hitam. Matanya bersinar, berdiri di antara nisan dan api. Arga mulai meragukan realitas, tapi malam itu, ia bermimpi lagi dan kali ini, lebih nyata. Ia berdiri di dalam makam, namun tanahnya retak. Dan dari sela-sela itu muncul tanggen-tanggen hitam yang mencoba menyeretnya ke dalam. Di tengah pusaran suara aneh, Arga mendengar bisikan, "Keturunanmu berhutang, kau harus membayar." Arga memutuskan menyelidiki sejarah makam itu. Ia menemui seorang pria tua bernama Pak Rono, mantan guru SD dan satu-satunya yang dikenal suka membaca manuskrip kuno. Pak Rono menunjukkan lembaran tua, yang katanya berasal dari abad ke-18, tertulis tentang sebuah desa yang mengorbankan seorang gadis. Setiap 20 tahun untuk menjaga makhluk bawah tanah, tetap terkurung. Namun saat Belanda datang, leluhur Mueyang Jaya Sakti membuat perjanjian. Kata Pak Rono, ia menjanjikan keturunan langsungnya untuk menjadi juru kunci, sebagai penjaga segel. Jika segel lepas, makhluk-makhluk itu akan menelan dunia. Arga terdiam. Ia keturunan Jaya Sakti. Ia penerus Pak Darto. 3 hari setelah pemakaman, warga desa digegerkan oleh kematian aneh seorang pemuda. Tubuhnya ditemukan di dekat makam tua, matanya terbakar, dan tubuhnya menghitam seperti arang. Warga menyalahkan makhluk penjaga. "Pak, Lurah mengadakan rapat darurat. Kita harus mengangkat juru kunci baru, atau desa ini akan binasa." Semua mata tertuju pada Arga. Ia menolak. "Saya bukan kakek saya. Saya tak percaya hal seperti itu." Malamnya, hujan turun deras. Di balik petir yang mengguncang langit, Arga melihat sosok tinggi gelap berdiri di luar kamarnya. Sosok itu mengetuk jendela, perlahan tapi keras, dan terus-menerus. Arga menutup telinganya, tapi suara itu masuk ke kepalanya. "Buka, atau aku masuk sendiri." Pagi harinya, Arga menemukan tanah di depan kamarnya hangus, seperti bekas petir. Ibunya pucat saat melihatnya. "Kau harus ke makam. Jangan biarkan arwah kakekmu gelisah." Dengan enggan, Arga kembali ke makam keramat. Saat ia berdiri di sana, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun melingkar di sekeliling kakinya, membentuk pola spiral yang aneh. Tanah bergetar, dan suara berat terdengar. "Terimalah warisanmu, atau biarkan desa ini hancur." Tiba-tiba tanah di depannya terbelah sedikit, memperlihatkan sesuatu berkilat di dalamnya. Sebuah cincin logam tua, dengan ukiran mata terbuka. Jari Arga bergerak sendiri, mengambil cincin itu dan memasangnya. Angin berhenti, sunyi total, tapi di dalam dirinya, sesuatu telah bangkit. Sejak memakai cincin itu, Arga mulai melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat bayangan hitam berjalan di antara warga. Ia melihat wajah-wajah berubah menjadi tengkorak saat menatap langsung mata mereka. Ia melihat luka tak kasat mata di tubuh ibunya, tanda-tanda keturunan penjaga. Dan ia melihat kakeknya berdiri di ujung kamarnya saat malam tiba. "Kau harus segel kembali celahnya," kata roh Pak Darto. "Mereka sudah membocorkan dinding. Jika kau menolak, mereka akan menjemputmu." Arga bertanya siapa mereka. Tapi Pak Darto hanya menunjuk ke dalam kegelapan. Dan dalam gelap itu ada mata, banyak, menyala, mengawasi. Pak Lurah dan para tetua desa akhirnya membawa Arga ke ruang rahasia di bawah balai desa, sebuah lorong batu tua yang berakhir pada altar berbentuk lingkaran. Di tengahnya terdapat peti batu yang sangat besar dan terkunci dengan rantai besi hitam. "Inilah segel pertama," kata Pak Rono. "Kalau ini terbuka, kau tak akan bisa menyelamatkan siapapun. Ritual harus dimulai malam itu." Arga harus membaca mantra dari buku warisan kakeknya, berdiri di tengah altar dengan cincin aktif. Lilin hitam dinyalakan, dan mantra pun dimulai. Namun saat ia membaca, tanah bergetar, dan suara-suara menggema dari dalam peti. "Kau terlalu lemah.
kami akan keluar." Rantai mulai bergetar. Sebuah tangan hitam dengan kuku panjang menyembul dari celah batu. Arga berteriak dan tiba-tiba matanya bersinar putih. Mantra terakhir ia baca dalam bahasa yang tidak ia kenali. Tangan itu tertarik kembali ke dalam. Segel kembali stabil untuk sementara. Namun setiap segel butuh tumbal. Keesokan paginya, tubuh Mbah Sri ditemukan tak bernyawa di bawah pohon beringin. Di dahinya terdapat simbol mata terbuka. Tubuhnya kering, seperti diserap seluruh airnya. Arga terkejut dan marah. Mengapa tak ada yang memberitahuku soal tumbal? Pak Rono menjawab dengan getir. Itu harga yang sudah lama dibayar oleh para penjaga. Mereka tidak hanya menjaga, mereka menukar. Satu nyawa untuk satu hari damai. Arga mulai sadar, ia tak hanya menjadi penjaga. Ia menjadi bagian dari perjanjian gelap yang tak bisa dibatalkan. Dan waktu terus berjalan. Segel hanya bertahan 7 hari. Hari ke-7 tiba dengan awan hitam pekat menggantung di langit Manggala. Burung-burung tak terdengar, udara pengap, dan langit tampak lebih dekat ke bumi. Arga berdiri di depan makam keramat, tangan gemetar memegang buku dan cincin di jari mulai membakar kulitnya. Tanda-tanda keretakan, segel kembali muncul. Tanah di sekitar makam menghitam, suara-suara dari dalam liang terdengar lebih keras, seperti ribuan mulut merintih dan tertawa dalam waktu bersamaan. Pak Rono datang dengan wajah putus asa. Tumbal berikutnya belum ditemukan. Jika segel tak diperkuat sebelum tengah malam, semua akan terbuka. Arga berteriak marah. Berapa lagi nyawa yang harus dikorbankan? Pak Rono menunduk. Kau bisa menjadi satu-satunya kunci. Darah keturunan Jaya Sakti lebih kuat dari yang lain. Arga mulai memahami apa arti pengorbanan sebenarnya. Di malam penuh hujan deras, Arga kembali ke altar bawah tanah. Kali ini, ia datang sendiri, membawa buku, cincin, dan pisau leluhur yang ia temukan tersembunyi di kamar kakeknya. Saat ia membuka buku, halaman terakhir yang dulu kosong, kini tertulis dengan darah. Darah penjaga, atau darah desa. Malam itu, Arga mulai ritual dengan membaca mantra penutup. Ia menyayat telapak tangannya dan membiarkan darahnya menetes ke celah batu segel. Jeritan dari dalam tanah mengguncang seluruh desa. Dinding batu mulai retak, dan dari sana muncul makhluk mengerikan. Tubuh tinggi hitam dengan wajah tak berbentuk, hanya dipenuhi mata dan mulut. Makhluk itu menyeringai. Terlambat, penjaga, kau terlalu kecil. Arga terlempar ke dinding. Tulangnya patah, tapi ia berdiri kembali. Cincin di jarinya menyala terang. Ia membaca mantra terakhir dengan sekuat tenaga dan dunia seketika menjadi putih. Pagi menyingsing tanpa suara. Penduduk desa bangun dan menemukan langit bersih. Makam keramat kembali diam, tapi Arga tak ditemukan dimanapun. Yang tersisa hanyalah cincin penjaga, tergeletak di altar batu, bersih dari darah. Pak Rono dan Pak Lurah berdiri di sana. Diam, ia telah menjadi segel itu sendiri, kata Pak Rono lirih. Ia memilih desa, bukan dirinya. Desa Manggala kembali tenang, tapi sejak hari itu, sebuah aturan baru diberlakukan. Setiap generasi, satu harus menjadi penjaga. Karena segel hanya tidur, tidak mati. 5 tahun kemudian, seorang anak kecil berjalan di sekitar makam. Tanpa sadar menyentuh batu hitam itu. Tiba-tiba tanah bergetar sedikit. Ia mendengar bisikan. Kita akan kembali. Jika penjaga lupa, anak itu menoleh. Dan di langit, awan membentuk mata yang mengawasi. 5 tahun telah berlalu sejak pengorbanan Arga. Desa Manggala kembali hidup seperti biasa. Namun bagi Pak Rono, hari-hari terasa hampa. Ia masih sering bermimpi tentang Arga berdiri di tengah makam. Matanya bersinar, mulutnya membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tak dikenal. Sementara itu, seorang anak laki-laki bernama Bagas, keponakan Arga, yang baru pindah dari kota Mulai, menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia sering menggambar mata di dinding, di tanah, bahkan di tubuhnya sendiri. Dan setiap kali dia menggambar, langit berubah sedikit lebih gelap.
Dia penerus berikutnya, ujar Pak Rono dengan suara berat. Mereka sudah menandainya. Suatu malam, Bagas menghilang dari rumah. Ibunya panik. Pak Rono menemukan jejak kakinya menuju Bukit Makam. Di sana, di tengah malam pekat, Bagas berdiri diam menghadap batu segel. Tapi segelnya terbuka retak kecil. Dari sana keluar bisikan yang mengerikan. "Kau bisa membebaskan kami. Kau, anak penjaga." Bagas menyentuh celah itu. Kilatan cahaya merah meledak dan membuat semua tumbang. Pak Rono berlari dan menariknya mundur, menyegel retakan sementara dengan doa kuno. Tapi saat ia melihat mata Bagas, ia tahu terlalu terlambat. Makhluk itu telah masuk. Bagas mulai berubah. Ia berbicara dalam bahasa kuno dalam tidurnya. Ia menggambar simbol-simbol di dinding, dan ia berhenti bercermin. Suatu hari, ibunya memaksanya bercermin. Dan saat itu juga, cermin pecah karena dari dalam cermin bukan Bagas yang terlihat, melainkan sosok Arga. Namun matanya hitam penuh, wajahnya retak-retak, dan senyumnya membelah pipi. "Segelmu telah patah," katanya. Pak Rono memutuskan untuk mengakhiri kutukan selamanya. Ia memanggil seluruh tetua, membawa Bagas ke altar segel. Tapi kali ini tidak ada mantra yang bekerja. Makhluk dari bawah tanah telah merasuki tubuh anak itu. Bagas dalam, suara ganda berkata, "Satu penjaga, satu segel. Tapi darahmu kering, kau sudah tua. Sekarang giliran kami." Tiba-tiba tanah pecah lebar. Makhluk-makhluk hitam menyerbu keluar, tinggi, kurus, mata-mata menyala merah. Penduduk desa berlari, jerit tangis memenuhi malam. Tapi sebelum semuanya binasa, sebuah cahaya putih besar menyembur dari dalam altar. Arga tahu sisa jiwanya muncul dalam bentuk roh bersinar, berdiri di antara makhluk dan manusia. "Aku belum selesai." Dengan mantra terakhir, Arga menarik semua makhluk kembali ke tanah termasuk dirinya dan Bagas. Segel menutup kembali. Kali ini dengan darah segar dan 2 jiwa penjaga sebagai kunci. Pagi datang, seolah tak ada yang terjadi. Hanya beberapa warga yang ingat mimpi buruk malam itu. Pak Rono mengubur buku warisan Arga di balik batu beringin. Ia menuliskan di atasnya, "Biarlah ini berakhir di sini. Jangan ada penjaga lagi. Biarkan kegelapan tetap terkunci." Namun jauh di dalam tanah, suara-suara masih bergema, tidak keras, tapi jelas. Epilog, generasi tanpa nama. 10 tahun kemudian, seorang arkeolog dari luar negeri datang ke Manggala. Ia tertarik dengan cerita makam tua yang konon menyimpan energi kuat. Ia menggali terlalu dalam. Ia menemukan batu hitam tua. Dan ketika ia menyentuhnya, matanya berubah merah. Dan dari balik senyumnya, ia berkata, "Akhirnya, kita bebas."